wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Haranda Syarika dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai barisan dan deretan. Seperti apa contoh soalnya? Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya aja yuk. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Kan soalnya sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah... Nah, jadi dari contoh soal tadi dapat diketahui kalau produksi barang jenis A pabrik itu setiap tahunnya membentuk barisan aritmetika dengan suku pertama yang kita ketahui sebagai A itu nilainya 1960 unit. Dan B itu beda ya, bedanya itu negatif 120. Kenapa negatif? Karena jumlah produksinya itu kan berkurang setiap tahunnya. Nah, maka bedanya itu negatif 120. Dan N itu 16. Karena dia bilang di situ sampai tahun ke-16 ya. Nah, oleh karena itu, untuk mencari total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16, itu kita menggunakan rumus SN. Di mana rumus SN itu sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, kan N-nya itu 16, jadi S 16 sama dengan 16 per 2 dikali dalam kurung 2 dikali A-nya itu 1960 ditambah N kurang 1, 16 kurang 1 dikali bedanya negatif 120. Nah, kan 16 bagi 2 itu 8. Lalu 2 dikali 1960 itu kan hasilnya 3960. Nah, 16 kurang 1, 15 dikali negatif 120 itu 1800. Maka, itu hasilnya sama dengan 8 dikali dalam kurung 3920 dikurang 1800. Yaitu 8 dikali 2120 sama dengan 16.960. Nah, teman-teman, jadi total seluruh produksi yang akan dicapai sampai tahun ke-16 itu adalah 16.960 unit. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu, sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm dipotong menjadi 10 bagian berbentuk juring. Sudut pusat dari 10 potongan pizza tersebut membentuk barisan aritmetika. Jika besar sudut pusat potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut pusat potongan pizza terbesar, maka berapakah luas potongan pizza terbesar? Nah, dari soal ini bisa kita ketahui ya, U1 itu kan artinya sudut potongan pizza terkecil. Jadi U1 itu sama dengan 1/5-nya U10. Kenapa jadi 1/5 U10? Karena di situ kan ada keterangannya. Jika besar sudut pusat potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut pusat potongan pizza terbesar. Nah, sudut pusat dari 10 potongan kan tadi membentuk barisan aritmetika. Nah, jadi dikali U10. Karena dia bilang pizzanya kan tadi dibagi menjadi 10 bagian. Jadi U10. Nah, itu ekuivalen dengan 5 U1 sama dengan U10. Atau kalau bisa lebih gampangnya dapat ditulis 5A sama dengan A ditambah 9B. Atau 20A sama dengan 45B. Gitu. Lalu, jumlah ke-10 sudut pusat itu akan menjadi jumlah derajat dalam satu putaran lingkaran. Jadi, kan kalau misalnya jumlah sudut pusat tiap juring itu, kalau dijumlahin 360, karena kan kalau pizza itu kan berbentuk lingkaran, yang mana lingkaran itu mempunyai sudut sebesar 360 derajat.
Sehingga bisa kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U ke 10 sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B dan ditambah sampai dengan A ditambah 9B. Itu sama dengan 10A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 9 dikali B. Nah, sama dengan 10A ditambah 45B. Nah, jadi kan tadi persamaan yang pertama itu kan 20A sama dengan 45B. Itu tuh 20A sama dengan 45B kan dapat dari 5A sama dengan A ditambah 9B. Itu kan jadi sama dengan 4A sama dengan 9B itu sama-sama dikali dengan 5 ya. Jadinya 20A sama dengan 45B. Nah, persamaan pertama itu. Lalu, persamaan kedua itu 10A ditambah 45B yang tadi kita dapat itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Nah, berarti kita masukin yang persamaan pertama ke persamaan yang kedua tadi. Jadi 10A ditambah 45B sama dengan 360. 10A ditambah 45B kan tadi kan kita persamaan pertama kan sama dengan 20A. Jadi 10A ditambah 20A sama dengan 360. 30A sama dengan 360 derajat. Nah, U1 itu kan sama dengan A. Jadi A itu sama dengan 360 dibagi 30, yaitu 12 derajat. Maaf ya, 12 derajat. Nah, lalu ditanya kan, besar sudut pusat potongan pizza terbesar. Nah, sudut pusat potongan pizza terbesar itu kan U10. Yang mana U10 itu sama dengan 5U1. Jadi ini gak kita kaliin aja. U1-nya udah dapat tadi 12 ya. Jadi 5U1 sama dengan 5 dikali 12 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, jadi kita udah dapat ya besar sudut pusat potongan pizza terbesar. Yang ditanya itu kan tadi luas potongan pizza terbesar, atau bisa kita bilang yang potongan 60 derajat tadi. Nah, kita cari luas juring lingkaran. Kan tadi kita tahu ya berbentuk juring ya. Luas juring lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan berjari-jari. Nah, kan tadi disoalkan diameternya 20 cm. Kalau jari-jarinya berarti dibagi 2 ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, luas juringnya itu adalah 60 derajat dibagi 360 dikali pi r kuadrat. Sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat kan 1/6 ya. 1/6 dikali 3,14 pi dikali r kuadrat. R-nya kan tadi 10. Dikuadratkan jadi 100. Nah, sama dengan 1/6 dikali 314 sama dengan 52 kali sepertiga. Atau kalau dijadiin pecahan 52 sepertiga. Nah, udah dapat kan? Jadi, luas potongan pizza terbesar adalah 52 sepertiga cm persegi. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Pada suatu barisan geometri, naik dengan rasio positif, diketahui U6 dikurang U4 sama dengan 4, dan U4 dikurang U3 sama dengan 2/3. Nilai dari U5 adalah, nah pembahasannya seperti ini. Kan diketahui U6 dikurang U4 sama dengan 4. Sehingga diperoleh U6 dikurang U4 sama dengan 4. U6 itu kan rumusnya kan AR dipangkatkan N kurang 1. Berarti 6 kurang 1, 5. Jadi AR pangkat 5 dikurang AR pangkat 3. Nah, kenapa pangkat 3? Ya sama seperti tadi. N kurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3, sama dengan 4. Nah, baru ini kita faktorkan ya teman-teman. Kita keluarin yang AR kuadratnya. Jadi AR kuadrat dikali dalam kurung R pangkat 3 dikurang R tutup kurung sama dengan 4.
Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau cek, ini hasilnya tetap sama ya. Jadi AR kuadrat dikali R pangkat 3 itu kan sama dengan AR pangkat 5. Lalu kan AR kuadrat dikali R itu kan jadi AR pangkat 3. Itu kan karena ada tanda minusnya jadi kurang ya. Lalu kita lanjut, jadi AR kuadrat sama dengan 4 per R pangkat 3 dikurang R. Ini dia pindah ruas ya, kan tadi kan di cara yang sebelumnya itu kan AR kuadrat dikali R pangkat 3 dikurang R. Kan kali kalau dipindah ruasin jadi bagi. Jadi AR kuadrat dikurang sama dengan 4 per R pangkat 3 dikurang R. Nah, kita lanjut, kan tadi di soal kan diketahui bahwa U4 dikurang U3 sama dengan 2 per 3. Maka diperoleh, ini sama ya masuk ke cara yang pertama tadi. U4 dikurang U3 sama dengan 2 per 3. Maka AR pangkat 3 dikurang AR pangkat 2 sama dengan 2 per 3. Nah, kan tadi kan kita keluarin lagi ya. Jadi kita faktorkan lagi. Jadi AR kuadrat dikali R dikurang 1 sama dengan 2 per 3. AR kuadrat dikali R, AR pangkat 3, AR kuadrat dikurang 1, AR. Jadi dikurang AR, ini sama ya. Lalu kan di persamaan yang pertama, kan kita ketahui AR kuadratnya sama dengan 4 per R pangkat 3 dikurang R. Nah, tinggal kita masukin aja. Jadi 4 per R pangkat 3 dikurang R dikali R kurang 1 sama dengan 2 per 3. Yang mana ini R pangkat 3 dikurang R-nya kita faktorkan lagi. Jadi R kurang 1 dikali R kuadrat ditambah R. Jadi 4 per R kurang 1 dikali R kuadrat ditambah R dikali R kurang 1 sama dengan 2 per 3. Nah, di sini kan ada sama R kurang 1 kan. Nah, karena yang satu ada di bagian penyebut dan yang satu itu di bagian pembilang atau dikalinya, tinggal kita coret aja. Jadi dicoret sama dengan 4 per R kuadrat ditambah R sama dengan 2 per 3. Nah, ini 4-nya kita pindah ruaskan juga ya. Jadinya R kuadrat tambah R sama dengan 4 dikali 3 per 2. Nah, 4 dibagi 2 itu bisa sama dengan 2, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi R kuadrat ditambah R sama dengan 6. Nah, ini 6-nya kita pindah ruaskan, jadi R kuadrat ditambah R dikurang 6 sama dengan 0. Yang mana kita faktorkan lagi, jadi R ditambah 3 dikali R dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kan kita udah memperoleh nih R sama dengan negatif 3 atau R sama dengan 2. Kan dibilang di sini rasionya positif. Maka kita ngambilnya yang R sama dengan 2 saja. Oleh karena itu, U6 dikurang U4 sama dengan 4 sama dengan AR pangkat 5 dikurang AR pangkat 3 sama dengan 4 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang R pangkat 3. Ini kita keluarin R-nya ya sekarang. Sama dengan 4, berarti A sama dengan 4 per R pangkat 5 dikurang R pangkat 3. Kan tadi kan udah kita ngambilnya pakai rasio yang positif ya, yaitu yang bernilai 2. Jadi kita substitusikan rasio yang bernilai 2 tadi. Jadi A sama dengan 4 dibagi 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3. Sama dengan 4 per 24 sama dengan 1 per 6. Nah, dengan demikian A-nya kan 1/6 ya. Kita masukin ke yang ditanyakan tadi U5. U5 itu berarti kan A dikali R pangkat 4 sama dengan 1/6 dikali rasionya 2 pangkat 4. Jadi sama dengan 8 per 3. Jadi jawaban dari soal untuk nilai U5-nya adalah 8 per 3. Atau bisa jadi 2 per 3. Seperti itu teman. Oke teman-teman semua, thanks for watching. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa selalu update video dari kami. See you next time.